Aduh, saya saya tertawa hancur. Saya ingat satu teman 2 orang, teman kerja waktu MRP dulu. Saya tidak tahu kenapa tiba-tiba saya ingat dan saya hancur betul, aduh. Waktu saya masih kerja di MRP dulu, suatu ketika kami sedang sidang pleno. Dan sidang ini kami laksanakan dalam rangka untuk mengambil keputusan berkaitan dengan keaslian orang Papua bagi para calon gubernur dan wakil gubernur waktu itu. Karena sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Otonomi Khusus, yang berhak menjadi gubernur dan wakil gubernur Papua adalah orang asli Papua. Dalam forum pleno itu terjadi keributan atau terjadi perbedaan pendapat antara Pokja adat, Pokja agama, dan Pokja perempuan. Kami yang adat tetap konsisten bahwa yang berhak menjadi calon gubernur dan wakil gubernur Papua adalah orang yang ayah dan ibunya orang asli Papua. Sementara Pokja agama dan Pokja perempuan memberikan toleransi bagi mereka yang peranakan atau yang salah satu orang tuanya berasal dari luar Papua bisa menjadi calon gubernur atau wakil gubernur di Provinsi Papua. Bagi Pokja perempuan, alasannya karena mereka ingin menghargai rahim mereka. Artinya kalau ada orang asli Papua yang dilahirkan oleh seorang ibu dari Papua, walaupun bapaknya dari luar Papua, itu boleh diakui sebagai orang asli Papua. Sementara Pokja agama berpendapat bahwa ini soal kasih, soal hak asasi manusia, dan lain sebagainya. Nah, kebetulan pada saat itu saya ditunjuk menjadi ketua pansus dalam rangka untuk memberikan pertimbangan, melakukan upaya-upaya penyelidikan, kemudian dan hal-hal lain dalam rangka untuk mencari tahu keaslian para calon waktu itu. Nah, saya diminta oleh pimpinan untuk menyampaikan laporan bagaimana hasil kerja pansus. Setelah saya menyampaikan itu, keributan masih belum selesai. Masing-masing Pokja terus bertahan dengan argumennya masing-masing. Karena situasinya sudah tegang, kemudian karena waktu itu Pokja agama dan Pokja perempuan tidak mau mengalah, maka ada 2 orang yang waktu itu sempat terpancing emosi. Yang pertama adalah Pak Timotius Murid. Beliau saat itu sebagai ketua MRP, tetapi juga sebagai anggota Pokja adat. Karena beberapa teman yang dari Pokja agama itu selalu menyampaikan bahwa atau menyebut nama Tuhan, sampai ada beberapa anggota yang kemudian mengatakan kita harus takut akan Tuhan. Saya ulang ya, takut akan Tuhan. Maka Pak Timo ini emosi dan beliau langsung pukul meja, beliau, kamu stop bicara-bicara takut Tuhan. Jangankan kamu manusia, setan saja takut Tuhan. Kemudian tidak lama kemudian Kostan Oktemka, teman saya, mantan Bupati Pegunungan Bintang, juga terpancing emosi dengan kedua Pokja tersebut. Dan secara tegas beliau sampaikan bahwa yang dulu menyalibkan Tuhan Yesus itu Pontius Pilatus. Kalian semua ini Pontius Pilatus modern. Kalian ini yang sekarang menyalibkan orang Papua. Kedua pernyataan tegas, lucu tapi memang bermakna ini. Kemudian memancing reaksi dari teman-teman. Jadi saat itu memang terjadi keributan yang luar biasa. 2 pernyataan ini yang sampai sekarang sering-sering terbawa-bawa dalam pikiran saya.
Jangankan manusia, setan saja takut Tuhan. Dan sekarang kalian ini Pontius Pilatus modern, kalian yang menyalibkan orang Papua. Jadi itu hanya sekedar cerita saja. Tetapi begini, pernah kita sadar tidak? Dalam keseharian hidup kita, kita ini orang-orang yang rajin sekali menyebut nama Tuhan. Sebutan itu bisa berupa klaim, bisa berupa sumpah atas nama Tuhan, atau berjanji atas nama Tuhan, yang pada prinsipnya seringkali itu berkaitan dengan keinginan kita untuk meyakinkan orang. Misalnya begini, ketika seseorang kita tuduh bersalah, atau katakanlah memang sudah bersalah, untuk membenarkan diri atau untuk menyembunyikan kesalahannya, mereka sering mengatakan, sumpah demi Tuhan, saya tidak lakukan itu. Sumpah demi Tuhan, saya tidak tipu. Sumpah demi Tuhan, saya tidak khianati kau. Sumpah demi Tuhan, saya tidak mencuri dan lain sebagainya. Jadi nama Tuhan itu selalu dibawa-bawa. Selalu dibawa-bawa. Karena memang cara menipu yang paling efektif adalah harus membawa-bawa agama dan harus membawa-bawa Tuhan. Sehingga orang lain itu bisa percaya. Jadi kalau orang sudah menyebut nama Tuhan, seringkali kita berpikir bahwa ini karena dia sudah sebut nama Tuhan, jadi pasti benar. Apa yang dia sampaikan itu benar, begitu. Padahal hampir seringkali itu dilakukan hanya untuk menutupi kemunafikan, penipuan, kedok, kemudian untuk membenarkan diri dan lain sebagainya. Ya kadang-kadang saya itu gimana ya, macam kasihan sama Tuhan begitu. Kok Tuhan yang baik, Tuhan pencipta, Tuhan pemberi hidup itu kita tega-teganya namanya dibawa-bawa hanya untuk kepentingan busuk, buruk kita begitu. Tapi ya itulah yang terjadi. Kemudian hal lain adalah dalam menduduki jabatan tertentu, misalnya saya pernah jadi anggota MRP dan saya pernah jadi bupati. Saya pernah 2 kali disumpah untuk melaksanakan tugas, bersumpah atas nama Tuhan untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar. Yang jadi pertanyaan adalah, apakah selama saya menjalankan tugas-tugas itu, saya melaksanakan tugas dengan baik dan benar sesuai dengan sumpah dan janji saya? Belum tentu. Saya banyak melakukan kesalahan yang jelas-jelas melanggar atau menyimpang dari janji dan sumpah yang sering atau pernah saya ucapkan itu. Dan begitu juga dengan orang lain. Jadi Tuhan itu kadang-kadang kita jadikan sebagai objek untuk membenarkan diri. Tuhan dijadikan alasan untuk kita menyembunyikan kesalahan. Tuhan itu dijadikan alasan untuk orang bisa mempercayai kita dan lain sebagainya. Nah disitulah kita sesungguhnya mempermainkan Tuhan. Padahal Tuhan itu tidak boleh dipermainkan dengan alasan apapun juga. Karena Tuhan adalah Tuhan. Tuhan adalah pihak yang tidak pernah bersalah. Tuhan adalah pihak yang selalu benar. Dan Tuhan adalah pihak yang tidak menginginkan kita melakukan penipuan, pencurian, pengkhianatan atas nama Tuhan. Karena itu saudara-saudara, termasuk saya ya, saya selalu bilang termasuk saya. Marilah kita meninggalkan sebuah kebiasaan buruk ini, sehingga jangan kita menjadi orang-orang yang gampang menyebut nama Tuhan untuk kepentingan buruk dan kepentingan busuk kita. Oke, yang pantas adalah Tuhan harus dipuji, Tuhan harus dimuliakan, Tuhan harus disembah, karena sumber dari segala-gala yang ada adalah Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian.